Halo adik-adik, di video kali ini kita akan belajar apa itu pecahan senilai, contoh pecahan senilai, bagaimana menyederhanakan pecahan, membandingkan pecahan, dan tentu saja latihan soal. Jangan lupa subscribe channel ini untuk mendapatkan video pelajaran lainnya. Pertama, kita lihat dulu gambar berikut. Kalian baru saja membeli pizza sebanyak 2 loyang pizza. Pizza A dipotong menjadi 8 bagian, lalu pizza B dibagi menjadi 6 bagian. Lalu ayah memakan 4 potong pizza dari pizza A, dan kakak memakan 3 potong pizza dari pizza B. Pertanyaannya, apakah jumlah pizza yang dimakan oleh kakak dan ayah sama? Oke, kita bahas dulu. Ayah memakan 4 potong pizza dari pizza A dari keseluruhan 8 potong pizza A. Berarti bisa kita tulis pecahannya adalah 4/8. Lalu pizza B dimakan oleh kakak sebanyak 3 potong dari keseluruhan 6 potong. Berarti bisa kita tulis pecahannya adalah 3/6. Kita perhatikan lagi gambarnya, apakah besar pizza yang dimakan oleh ayah dan kakak sama? Ternyata besar bagian yang dimakan oleh ayah dan kakak sama. Mengapa pada bagian pecahannya berbeda? Ini yang dinamakan pecahan senilai, artinya 4/8 memiliki nilai yang sama dengan 3/6. Sekarang kita belajar menyederhanakan pecahan. Ada 3 langkah yang biasa digunakan untuk menyederhanakan pecahan. Caranya mudah, yaitu dengan membagi pembilang dan penyebutnya dengan bilangan prima. Pertama, bagi pembilang dan penyebutnya dengan angka 2, teruskan jika memungkinkan. Jika tidak bisa dibagi 2, maka kita coba bagi dengan angka 3, teruskan jika memungkinkan. Jika tidak bisa dibagi 2 dan 3, maka kita coba bagi dengan angka 5, teruskan jika memungkinkan. Untuk membuktikan bahwa banyaknya pizza yang dimakan oleh ayah dan kakak adalah sama, kita bisa menggunakan penyederhanaan pecahan ini. Pizza A memiliki pecahan 4/8, maka jika kita mau menyederhanakan 4/8 sama-sama kita bagi 2, jadi hasilnya adalah 2/4. Lalu, apakah 2/4 bisa dibagi lagi? Tentu saja bisa dibagi lagi dengan angka 2, hasilnya adalah 1/2. Apakah 1/2 bisa dibagi lagi? Jawabannya adalah tidak, maka bentuk paling sederhana dari 4/8 adalah 1/2. Lalu pizza B memiliki pecahan 3/6. Apakah 3 dan 6 sama-sama bisa dibagi 2? Mungkin 6 bisa, tapi 3 tidak bisa dibagi 2. Maka kita coba dengan 3. Ternyata sama-sama bisa dibagi 3. Hasilnya adalah 1/2. 1/2 tidak bisa dibagi lagi ya. Nah, hasilnya sama-sama 1/2 kan? Maka dari itu jumlah pizza yang dimakan oleh ayah dan kakak adalah sama. Kita masuk ke latihan menyederhanakan pecahan. Coba sederhanakan pecahan-pecahan berikut. 10/20, lalu 16/24, lalu 9/27, dan 4/12. Kita mulai dari 10/20. Apakah 10/20 bisa dibagi 2? Tentu saja. Hasilnya adalah 5/10. Lalu apakah bisa dibagi 2? Ternyata tidak bisa. Apakah bisa dibagi 3? Ternyata tidak bisa. Apakah sama-sama bisa dibagi 5? Ternyata bisa. Jadi hasilnya adalah 1/2. Bentuk pecahan paling sederhana dari 10/20 adalah 1/2. Kita lanjut ke 16/24. Kita coba sama-sama bagi 2. 2/2. Hasilnya adalah 8/12. Kita bagi lagi jadi 2. 2/2. Hasilnya adalah 4/6. Lalu kita bagi lagi jadi 2. 2/2. Hasilnya adalah 2/3. 2/3 tidak bisa kita bagi lagi, jadi bentuk paling sederhana dari 16/24 adalah 2/3. Lanjut, 9/27. 9 dan 27 sama-sama tidak bisa dibagi 2, jadi kita coba bagi dengan 3. Hasilnya adalah 3/9. Kita bagi lagi dengan 3, 3/3. Hasilnya adalah 1/3. Sudah tidak bisa dibagi lagi, jadi bentuk paling sederhana dari 9/27 adalah 1/3. Oke, sekarang yang terakhir, 4/12.
kita bisa bagi dengan 2, 2 per 2, hasilnya adalah 2 per 6. Kita bagi lagi dengan 2 per 2, kita bagi 2 lagi, lalu hasilnya adalah 1 per 3. 1 per 3 tidak bisa dibagi lagi, jadi bentuk paling sederhana dari 4 per 12 adalah 1 per 3. Mudah bukan? Selanjutnya, kita belajar cara membandingkan pecahan. Kita kembali lagi ke pizza A dan pizza B. Seperti yang tadi sudah disebutkan, pizza A dibagi menjadi 8 potongan, dan pizza B menjadi 6 potongan. Potongan mana yang lebih besar? Apakah potongan pizza A atau pizza B? Ternyata kalau kita bandingkan, potongan pizza B lebih besar karena faktor pembaginya atau penyebutnya lebih kecil. Oke, sekarang kita coba latihan berikut ini ya. Tentukan pecahan dan mana yang lebih besar dari kedua gambar berikut. Bisa kita baca heksagon A lebih besar daripada heksagon B. Atau dalam pecahan kita tulis 3 per 6 lebih besar dari 2 per 6. Kenapa demikian? Bisa kita hitung heksagon ini dibagi menjadi 6 bagian yang sama, maka penyebutnya adalah 6. Sekarang kita identifikasi pembilangnya. Heksagon A dibagi yang diarsir adalah ada 3, maka pembilangnya adalah 3. Lalu heksagon B ada 2 bagian yang diarsir, jadi pembilangnya adalah 2. Oke, selanjutnya bisa kita baca kotak A lebih kecil daripada kotak B. Atau dalam pecahan bisa kita tulis 1 per 4 lebih kecil daripada 1 per 2. Mengapa demikian? Bisa kita perhatikan di kotak A dibagi menjadi 4 bagian yang sama besar, maka penyebutnya adalah 4. Lalu yang diarsir ada 1 bagian pada kotak A, jadi pembilangnya adalah 1. Jadi bisa kita tulis 1 per 4. Sedangkan kotak B dibagi menjadi 2 bagian sama besar, maka penyebutnya adalah 2. Sedangkan bagian yang diarsir adalah 1, maka pecahannya jadi 1 per 2. Kenapa 1 per 4 dan 1 per 2 lebih kecil 1 per 4? Bisa kita lihat pada gambar bahwa kotak arsiran 1 per 4 lebih kecil daripada 1 per 2. Ini terjadi karena kotak tersebut dibagi menjadi bagian yang lebih banyak. Oke, selanjutnya bisa kita baca kotak A dan kotak B sama besar. Atau dalam pecahan ditulis 2 per 4 sama dengan 3 per 6. Mengapa demikian? Bisa kita lihat pada kotak A dibagi menjadi 4 bagian sama besar. Jadi penyebutnya adalah 4. Lalu daerah yang diarsir ada 2, jadi bisa kita tulis 2 per 4. Sedangkan kotak B dibagi menjadi 6 bagian, maka penyebutnya adalah 6. Lalu daerah yang diarsir adalah 3, jadi bisa kita tulis 3 per 6. Oleh karena 2 per 4 dan 3 per 6 adalah pecahan senilai, maka besaran bagian yang diarsir adalah sama. Oke, kalian hari ini sudah belajar tentang pecahan senilai, cara menyederhanakan pecahan dan juga membandingkan pecahan. Di video selanjutnya, kita akan membahas lebih lanjut dengan latihan soal ya. Sekian dulu video kali ini. Jangan lupa klik tombol subscribe untuk mendapatkan update video terbaru dari kakak. Dan komen kalau ada materi lain yang mau dibahas. Dan juga klik like jika kalian suka dengan videonya. Sampai ketemu di video selanjutnya.